Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Fani Yolanda dari kelas 6A, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Nah, di video kali ini kita udah masuk pada pertemuan yang kelima untuk mata kuliah analisis kompleks. Adapun materi yang akan dibahas pada pertemuan kelima analisis kompleks ini terdiri dari dua pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada hasil kali titik bilangan kompleks dan yang kedua itu ada hasil kali silang bilangan kompleks. Nah, jadi kita akan bahas satu-satu ya dari kedua judul ini. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas hasil kali titik bilangan kompleks. Baiklah, sekarang kita langsung saja lanjut ke materi di pertemuan kelima, analisis kompleks. Nah, jadi materi pada pertemuan yang kelima di mata kuliah analisis kompleks ini ada dua, yaitu hasil kali titik dan hasil kali silang bilangan kompleks. Nah, jadi ada dua ya pokok pembahasan pada pertemuan yang kelima mata kuliah analisis kompleks ini, yaitu hasil kali titik bilangan kompleks dan hasil kali silang bilangan kompleks. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu hasil kali titik bilangan kompleks. Nah, di sini dimisalkan bahwa ada dua bilangan kompleks dengan bentuk umum. Masih ingat kan bentuk umum dari bilangan kompleks seperti pada pertemuan yang sebelumnya itu telah dijelaskan, di mana bentuk umum dari bilangan kompleks yaitu Z sama dengan X ditambah Y. Sehingga dua bilangan kompleks itu tadi didefinisikan dengan Z1 itu sama dengan X1 ditambah Y1, sedangkan Z2 itu sama dengan X2 ditambah Y2, di mana untuk Z1 dan Z2 ini merupakan atau dapat dinyatakan sebagai vektor. Nah, ini kan telah dijelaskan di awal pertemuan bahwa bilangan kompleks ini masih memakai konsep dari vektor. Maka dari itu hasil kali titik bilangan kompleks ini dinyatakan dalam bentuk vektor, yaitu bentuk vektornya itu tadi yang dinyatakan dalam bentuk vektor itu adalah Z1 dan Z2-nya. Nah, sehingga hasil kali titik dari dua bilangan kompleks yaitu Z1 dan Z2 tadi itu merupakan sebuah skalar, di mana berarti sebuah skalar itu yang dapat dihitung dan ditentukan hasilnya. Sehingga dapat didefinisikan bahwa hasil kali titik dari Z1 dan Z2 itu menghasilkan Z1 dot Z2. Nah, ini jadi tanda titiknya ini dibaca menjadi dot karena dia hasil kali titik. Makanya Z1 dot Z2 itu sama dengan modulus Z1 dikali modulus Z2 dikali cos theta. Nah, jadi seperti itu ya definisi atau hasil dari hasil kali titik Z1 dan Z2 itu hasilnya sama dengan modulus Z1 dikali modulus Z2 dikali cos theta. Nah, namun apabila kita mencari hasil kali titik tidak ditemukan atau tidak ditentukan hasil dari cos theta-nya, kita bisa menggunakan definisi lainnya, yaitu Z1 dot Z2 itu akan sama dengan seperti yang di atas tadi ya, yaitu modulus Z1 dikali modulus Z2 dikali cos theta, atau Z1 dot Z2 itu sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2, atau Z1 dot Z2 itu sama dengan ini, real buka kurung Z1 konjugat dikali Z2, atau lagi Z1 dot Z2 itu akan sama dengan setengah buka kurung Z1 konjugat dikali Z2 ditambah Z1 dikali Z2 konjugat. Nah, jadi ada 4 bentuk umum ya dari perolehan hasil kali titik dari Z1 dan Z2. Jika yang diketahui cos theta, berarti kita bisa menggunakan rumus yang modulus Z1 dikali modulus Z2 dikali cos theta. Namun
Jika cos tetanya tidak diketahui, kita bisa gunakan yang X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2, atau juga bisa gunakan yang real dari Z1 konjugat dikali Z2, atau bisa juga gunakan yang setengah buka kurung Z1 konjugat dikali Z2 ditambah Z1 dikali Z2 konjugat. Nah, di mana theta itu adalah sudut di antara Z1 dan Z2 yang terletak di antara 0 dan pi. Nah, jadi tetanya itu titik pertemuan ya antara sudut dari garis Z1 dan Z2, di mana itu terletak antara 0 dan pi. Sekarang kita masuk ke contoh soal untuk yang hasil kali titik dari bilangan kompleks, di mana di sini tadi kan hasil kali titiknya itu terdiri dari dua bilangan kompleks, di mana ada Z1 dan Z2. Jadi di sini saya memisalkannya, yaitu mana untuk Z1-nya itu sama dengan 4 ditambah 10i. Nah, ingat kan, jadi bentuk umumnya itu tadi X ditambah Y. Nah, kemudian untuk Z2-nya itu di sini saya memisalkannya itu dengan 9 dikurang 3i. Nah, sebelumnya kan telah dibahas bentuk umum dari bilangan kompleksnya itu, di mana Z itu sama dengan X ditambah I, Y. Jadi, dari Z1 dan Z2 ini kita bisa menyimpulkan ya, yang mana X1 yang mana X2. Jadi untuk Z1-nya itu tadi kan 4 ditambah 10i. Maka dari sini kita mendefinisikannya bahwa X1 itu sama dengan 4. Kemudian berarti 10 ini untuk Y1. Berarti Y1 itu sama dengan 10. Nah, kenapa 4? Karena bentuk umumnya itu tadi X ditambah Y. Berarti 4 ini mewakili X dan 10 ini mewakili Y. Nah, kemudian untuk yang sebelahnya itu tadi ada Z2, di mana Z2-nya itu sama dengan 9 dikurang 3i. Sehingga X2 itu sama dengan 9 dan Y2 itu sama dengan min 3. Nah, selanjutnya untuk mencari hasil kali titiknya, di mana simbolnya itu tadi untuk hasil kali titik yaitu penyelesaian ya. Penyelesaian. Dimana berarti Z1 dot Z2 itu akan sama dengan, nah karena di soal tadi itu yang diketahui hanya X1, X2, Y1 dan Y2, maka dari konsep sebelumnya ini berarti yang mana ya yang kita gunakan? Nah, kalau untuk yang pertama kan dia itu menggunakan modulus Z1 dikali modulus Z2 dikali cos theta. Nah, sedangkan di soal itu nggak diketahui kan cos thetanya, yang diketahui X1, X2, Y1 dan Y2. Jadi, yang kita gunakan itu yang ini, yaitu X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2. Nah, jadi ini ya untuk rumus mencari hasil kali titik dari Z1 dikali Z2. Nah, kita tuliskan lagi ya. Sehingga Z1 dot Z2 itu tadi sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2. Nah, langsung saja ya kita masukkan nilai dari X1, X2, Y1 dan Y2. Dimana tadi X1-nya itu adalah 4 kita kalikan dengan X2-nya yaitu 9. Kita kalikan dengan 9. Kemudian ditambah, nah Y1-nya itu tadi 10. Berarti 10 dikali Y2-nya itu min 3. Berarti min 3. Tutup kurung. Kemudian kita tentukan. Di mana 4 kali 9 itu berarti ya 36. Kemudian kita tambahkan dengan 10 dikali dengan min 3. Berarti positif ketemu negatif berarti negatif kan? Berarti min 30. Sehingga berarti 36 ditambah min 30 itu hasilnya sama dengan 6. Sehingga diperoleh bahwa
Z1 dot Z2 itu sama dengan 6. Nah, seperti ini ya. Kemudian jika di sini kita ingin mencari kebalikannya, yaitu untuk Z2 dot Z1. Nah, kita buktikan ya apakah benar sama atau tidak hasilnya. Jika kita balikan, kalau yang konsep awalnya itu kan Z1 dot Z2. Nah, selanjutnya sekarang kita cari Z2 dot Z1. Nah, berarti ini yang pertama tadi yang kita cari, kemudian ini yang kedua. Sehingga rumusnya ya, kalau Z1 dot Z2 itu sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2, maka untuk Z2 dot Z1 berarti kita harus mengubah X-nya. Nah, ini karena Z1-nya duluan, makanya X1 duluan, ini juga Y1 duluan. Jadi Z2 dot Z1 itu akan sama dengan X2 dikali X1 ditambah Y2 dikali Y1. Nah, selanjutnya kita masukkan aja ya nilai dari masing-masingnya tadi, dimana berarti X1 nya itu 4, X2 nya 9, Y1 10, dan Y2 nya itu 3. Nah, kita masukkan ya, berarti X2 nya itu tadi 9, kita kalikan dengan X1 nya itu 4. Kemudian kita tambahkan dengan Y2 nya itu tadi min 3 ya. Kemudian kita kalikan dengan Y1 yaitu 10. Kemudian kita kalikan, dimana 9 kali 4 itu berarti 36. Sama ya sebelumnya tadi, itu kalau yang di atas itu 4 kali 9. Kemudian kita tambahkan dengan min 3 dikali 10, berarti min 30. Ya benar, berarti diperoleh hasilnya 36 ditambah min 30 itu berarti 6. Sehingga Z2 dot Z1 itu sama dengan 6. Ternyata sama ya bentuknya untuk Z1 dot Z2 dengan Z2 dot Z1, yaitu hasilnya yang diperoleh itu sama-sama 6. Nah, seperti itu ya untuk penjelasan dari hasil kali titik bilangan kompleks. Sekarang kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu hasil kali silang bilangan kompleks. Baiklah, sekarang kita lanjut pada pembahasan yang kedua untuk pertemuan 5 dari mata kuliah analisis kompleks ini, di mana yang sebelumnya itu tadi kita udah bahas hasil kali titik bilangan kompleks. Nah, sekarang kita bahas yaitu hasil kali silang bilangan kompleks, dimana sama ya seperti yang di sebelumnya itu, dimisalkan ada dua bilangan kompleks dengan bentuk umumnya tadi itu Z sama dengan X ditambah IY. Nah, karena ada dua bilangan kompleks, itu berarti ada Z1 dan Z2, dimana Z1 itu sama dengan X1 ditambah IY1, sedangkan Z2 itu sama dengan X2 ditambah IY2. Sehingga dapat didefinisikan bahwa hasil kali silang dari Z1 dan Z2 itu didefinisikan dengan ini ya, Z1 cross Z2 itu sama dengan, nah jadi tanda ini nih, tanda silang ini atau tanda kali itu dibaca cross ya. Nah, kalau yang di sebelumnya itu hasil kali titik itu dia titik aja, kemudian dibaca dengan dot. Nah, kalau untuk yang hasil kali silang itu simbolnya itu kali silang seperti ini ya, dan dibaca cross. Sehingga Z1 cross Z2 itu sama dengan modulus Z1 dikali modulus Z2 dikali sin theta. Nah, ini ya jadi perbedaannya kalau di hasil kali titik yang sebelumnya itu di sini cos theta. Nah, kalau untuk yang di hasil kali silang itu jadi sin theta, dan simbolnya itu pun berbeda. Kalau yang titik itu dot, sedangkan yang silang itu cross. Nah, jika di soal tidak diketahui
tetanya, kita bisa menggunakan definisi lainnya atau bentuk umum dari hasil kali silang Z1 dan Z2, yaitu Z1 cross Z2 itu sama dengan modulus Z1 dikali modulus Z2 dikali sin theta, atau Z1 cross Z2 itu sama dengan X1 dikali Y2 dikurang Y1 dikali X2, atau Z1 cross Z2 itu sama dengan imajiner Z1 konjugat dikali Z2, atau lagi di mana Z1 cross Z2 itu sama dengan setengah buka kurung Z1 konjugat dikali Z2 dikurang Z1 konjugat dikurang Z2. Nah, seperti itu ya bentuk umum atau hasil dari hasil kali silang untuk Z1 dan Z2. Setelah kita ketahui ya tadi hasil dari hasil kali silang bilangan kompleks itu Z1 cross Z2 itu ini tadi ya. Nah, kemudian dari definisi di atasnya itu tadi terkemuka atau ditemukan jelas bahwa Z1 konjugat dikali Z2 itu sama dengan Z1 dot Z2 ditambah I dikali buka kurung Z1 cross Z2, atau diubah menjadi sama dengan modulus Z1 dikali modulus Z2, atau lagi diubah dalam bentuk eksponen itu menjadi sama dengan E pangkat I theta. Nah, selanjutnya dari definisi di atas ini diketahui bahwa jika Z1 dan Z2 nya itu tidak 0, maka untuk yang pertama itu Z1 dan Z2 nya itu tegak lurus apabila Z1 dot Z2 itu sama dengan 0. Jadi Z1 dan Z2 nya itu dikatakan tegak lurus jika hasil kali titik yaitu Z1 dot Z2 nya itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya Z1 dan Z2 itu sejajar apabila Z1 cross Z2 itu sama dengan 0. Jadi Z1 dan Z2 itu dikatakan sejajar apabila hasil kali silangnya dari Z1 cross Z2 itu sama dengan 0. Nah, kalau hasil kali titiknya sama dengan 0 tadi disebut tegak lurus. Nah, kalau hasil kali silangnya itu sama dengan 0 berarti disebut sejajar. Nah, selanjutnya panjang proyeksi Z1 dan Z2 itu adalah modulus Z1 dot Z2 dibagi modulus Z2. Selanjutnya di mana luas jajar genjang yang sisinya Z1 dan Z2 itu adalah modulus Z1 cross Z2. Nah, jadi untuk panjang proyeksinya, untuk menentukan panjang proyeksi Z1 dan Z2 itu kita gunakan yang modulus Z1 dot Z2 dibagi modulus Z2. Nah, kalau kita untuk menentukan luas jajar genjang yang sisinya itu ada Z1 dan Z2, jadi kita gunakan yang ini, modulus Z1 cross Z2. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini saya tetap masih menggunakan bentuk dari Z1 dan Z2 yang sebelumnya tadi, yaitu Z1-nya 4 ditambah 10i dan Z2-nya itu 9 dikurang 3i. Namun di sini kita mencari hasil kali silangnya. Kita tuliskan ulang ya, berarti Z1 itu sama dengan 4 ditambah 10i. Sedangkan Z2-nya itu sama dengan 9 dikurang 3i. Nah, tadi dengan bentuk umumnya itu bahwa Z sama dengan X ditambah IY. Sehingga dapat kita definisikan bahwa untuk yang Z1 tadi itu sama dengan 4 ditambah 10i, maka X1-nya itu sama dengan 4. Ini ya X1-nya, F1. Kemudian Y1-nya itu sama dengan
10 karena mengingat bentuk dari bentuk umumnya itu X ditambah Y, di mana 4 itu mewakili X dan 10 itu mewakili Y. Nah, selanjutnya untuk yang Z2, di mana Z2 nya itu tadi 9 dikurang 3I, maka diperoleh X2 itu sama dengan 9 dan Y2 itu sama dengan min 3. Nah, sekarang kita masuk pada penyelesaiannya ya, untuk mencari hasil kali silang dari bilangan kompleks yang Z1 dan Z2 nya, dimana dengan menggunakan konsep yang sebelumnya, yaitu rumusnya tadi, dimana Z1 cross Z2 itu sama dengan modulus Z1 dikali modulus Z2 dikali sin theta. Nah, karena tadi di soal tidak diketahui tetanya, maka kita gunakan konsep yang lainnya. Di sini ada banyak ya, ada yang ini, ada yang ini, atau yang ini. Jadi yang sesuai dengan soal, dimana yang diketahui di soal itu ada X1, Y1, dan X2, Y2. Jadi kita gunakan konsep yang ini ya, dimana Z1 cross Z2 itu sama dengan X1 dikali Y2 dikurang Y1 dikali X2. Nah, kita masukkan ya ke contoh soal yang tadi. Jadi bisa kita tuliskan ulang, dimana Z1 cross Z2 itu sama dengan X1 dikali Y2 dikurang Y1 dikali X2. Nah, kalau yang di hasil kali titik sebelumnya itu kan ada X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2. Nah, kalau yang di crossnya ini tandanya tuh jadi berkurang ya, pun letak dari X1 dan X2 nya itu berubah. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai dari masing-masingnya, dimana X1 nya itu tadi 4 ya. Kita masukkan 4 dikali Y2 nya itu min 3, kita kalikan dengan min 3. Kemudian kita kurangkan dengan Y1, yaitu Y1 nya itu tadi 10, kemudian dikali X2 nya itu 9, dimana X2 nya itu tadi adalah 9. Nah, selanjutnya kita cari hasil dari perkaliannya, dimana 4 dikali min 3 itu berarti ya min 12. Kemudian kita kurangkan dengan 10 dikali 9, berarti 90. Sehingga min 12 dikurang 90 itu sama dengan min 102. Nah, ini ya hasil dari Z1 cross Z2 itu sama dengan min 102. Nah, di sini jika saya membalik, jika ingin mencari hasil dari Z2 cross Z1. Nah, kalau yang di hasil kali titik sebelumnya itu sama ya, hasil dari Z1.Z2 dan Z2.Z1-nya itu sama. Nah, sekarang kita buktikan apakah sama hasil dari Z1 cross Z2 dengan Z2 cross Z1. Jadi di sini, nah untuk Z2 cross Z1 itu berarti sama dengan, nah kalau Z1 cross Z2 itu berarti kan X1 dikali Y2 dikurang Y1 kali X2, berarti kan X1 dan Y1 nya dulu di depan. Nah, jadi untuk yang ini berarti kita ubah X2 dan Y2 nya itu yang di depan, sehingga menjadi Z2 cross Z1 itu sama dengan X2 dikali Y1 dikurang Y2 dikali X1. Nah, jadi kita masukkan ya nilai dari masing-masingnya, dimana X1 nya itu tadi 4, X2 9, Y1 10, dan Y2 nya itu min 3. Nah, kita masukkan ya, berarti X2 nya itu tadi diperoleh 9 dikali Y1 nya itu tadi 10, kemudian dikurang dengan Y2. Nah, Y2 itu tadi min 3, kita kalikan dengan X1, X1 nya itu tadi 4. Nah, kemudian kita cari hasilnya, dimana berarti 9 kali 10 itu ya 90 dikurang min 3 dikali 4 itu berarti min 12. Nah, kemudian karena negatif ketemu negatif, berarti itu berubah jadi tanda positif, jadi 90 ditambah 12. Sehingga 90 ditambah 12 itu hasilnya sama dengan
102. Nah, jadi berbeda ya hasil dari Z1 cross Z2 itu hasilnya tadi min 102. Nah, untuk Z2 cross Z1 itu hasilnya positif 102. Nah, jadi berbeda ya konsepnya. Kalau yang di hasil kali titik sebelumnya itu sama walaupun dibalik. Namun kalau untuk hasil kali silang jika dibalik hasilnya berbeda antara yang satu positif dan yang satunya itu negatif. Nah, cukup sekian penjelasan materi pada video untuk pertemuan kelima analisis kompleks ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di video saya yang selanjutnya. Dadah.